Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu mendengar tentang pesugihan babi ngepet? Sebuah perjanjian gelap yang menjanjikan kekayaan dalam semalam, tapi menagih harga yang tak pernah murah. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa Tengah, beredar kisah tentang uang yang hilang tanpa jejak. Lemari terkunci tetap utuh, pintu tak pernah terbuka, tapi tabungan warga lenyap satu persatu. Malam-malam menjadi lebih sunyi, anjing melolong panjang, dan jejak kaki babi berlumpur ditemukan tepat di depan rumah korban. Namun ini bukan sekadar cerita tentang makhluk jadi-jadian. Ini adalah kisah tentang keserakahan, tentang seorang manusia yang memilih jalan pintas demi harta, dan tentang tumbal yang ternyata lebih dekat dari yang ia bayangkan. Karena dalam pesugihan babi ngepet, kekayaan memang datang, tapi sesuatu yang lain ikut pulang bersamanya. Dan ketika janji mulai ditagih, tak ada doa yang cukup cepat, tak ada pintu yang cukup kuat untuk menghalangi. Malam ini, kita akan membuka kembali kisah terlarang itu. Kisah tentang babi ngepet, darah, dan tumbal terakhir. Desa Krendal Rejo, sebuah desa kecil di pedalaman Jawa Tengah, dulunya dikenal sebagai kampung yang sunyi dan sederhana. Sawah membentang luas, pohon jati berdiri kokoh di tepi jalan tanah, dan suara jangkrik selalu menjadi nyanyian malam yang setia. Tak ada yang istimewa dari desa itu, selain kehidupan warganya yang serba pas-pasan namun rukun. Namun, semuanya berubah dalam 3 bulan terakhir. Perubahan itu datang perlahan, seperti kabut tipis yang menyelimuti pagi. Awalnya hanya satu rumah yang direnovasi besar-besaran. Rumah milik Pak Sastro, petani yang biasanya hanya menanam padi dan singkong, tiba-tiba dipugar menjadi bangunan 2 lantai dengan pagar besi tinggi. Orang-orang heran, tapi masih menahan tanya. Dapat warisan mungkin? Bisik Bu Parti saat membeli sayur di warung kecil milik Mbok Darmi. Tapi sebulan kemudian, rumah baru kembali berdiri. Kali ini milik Pak Wiryo yang sebelumnya bahkan sering berutang pupuk ke koperasi desa. Motor barunya terparkir di depan rumah, mengilap di bawah sinar matahari sore. Desa yang biasanya sunyi, kini dipenuhi suara tukang bangunan, truk pasir keluar masuk, dan aroma cat tembok yang menyengat. Rejeki wong ora ono sing ngerti, kata Pak Lurah dalam rapat desa tersenyum tipis. Tapi senyum itu tak pernah sampai ke matanya. Di balik kemakmuran mendadak itu, ada keresahan yang mulai tumbuh. Malam hari di Krendal Rejo tak lagi terasa biasa. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Anjing-anjing sering menggonggong ke arah sawah, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa warga mulai kehilangan uang simpanan mereka. Anehnya, lemari tidak rusak, kunci tidak berpindah. Uang itu seperti menghilang begitu saja. 2 juta hilang, padahal baru kemarin saya simpan, keluh Pak Hadi suatu malam di pos ronda. Warga yang lain saling pandang. Bukan hanya Pak Hadi, Bu Rini yang menyimpan uang arisan di bawah kasur juga kehilangan sebagian. Bahkan Pak RT mengaku uang tabungan anaknya lenyap tanpa jejak. Suasana pos ronda malam itu terasa berat. Lampu pijar kecil menggantung redup. Asap rokok mengepul di udara dingin. Jangan-jangan, ucap seseorang pelan. Apa? Orang itu menelan ludah. Babi ngepet. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dalam sumur sunyi. Tak ada yang berani tertawa. Legenda tentang babi ngepet sudah lama beredar di desa-desa sekitar. Konon seseorang yang ingin cepat kaya akan melakukan ritual gelap. Tubuhnya berubah menjadi babi hitam besar saat malam hari, mencuri uang warga dengan kekuatan gaib. Tapi ia tak bisa bergerak sendiri,
harus ada penjaga yang tetap terjaga sampai ritual selesai. Jika penjaga itu tertidur, maka si pelaku bisa terperangkap dalam wujudnya selamanya. Itu cuma cerita orang tua, sahut Pak RT mencoba menenangkan suasana. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia sendiri tidak yakin. Malam itu, Dimas, pemuda desa berusia 22 tahun, memilih pulang lebih awal dari pos ronda. Ia berjalan menyusuri pematang sawah sebagai jalan pintas. Langit tanpa bulan membuat suasana semakin pekat. Hanya cahaya senter kecil di tangannya yang menerangi langkah. Langkahnya terhenti. Di jauhan, di tengah hamparan padi yang menguning, ia melihat sesuatu bergerak. Awalnya ia pikir itu anjing liar, tapi tubuh itu terlalu besar, terlalu rendah, dan terlalu hitam. Makhluk itu berjalan perlahan, moncongnya mengendus tanah. Matanya memantulkan cahaya merah saat tersorot senter. Darah Dimas terasa membeku. Makhluk itu bukan babi biasa. Ukurannya hampir sebesar kambing dewasa. Tubuhnya legam mengilam dan setiap langkahnya tak menimbulkan suara apapun di lumpur sawah. Tiba-tiba, makhluk itu menoleh. Mata merah itu menatap lurus ke arah Dimas. Seketika angin berhembus kencang, padi bergoyang liar, senter Dimas berkedip-kedip lalu mati. Dalam gelap total, ia mendengar suara lenguhan pelan, panjang, seperti tawa yang tertahan. Dimas tak ingat bagaimana ia sampai di rumah. Ia hanya tahu saat membuka mata, ibunya sudah mengguncang tubuhnya di teras. "Kowe kenapa, Mas? Kamu pingsan di depan rumah?" Tubuhnya gemetar, bibirnya pucat. "Ada, di sawah, babi besar, matanya merah." Keesokan harinya, kabar itu menyebar cepat. Warga berkumpul di sawah tempat Dimas mengaku melihat makhluk itu. Tapi tak ada jejak kaki, tak ada bekas lumpur aneh. Tapi satu hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Di tengah sawah, ditemukan koin-koin logam berserakan membentuk lingkaran kecil. Pak Lurah datang paling akhir. Ia menatap koin-koin itu lama sekali sebelum akhirnya berkata, "Jangan diperbesar, bisa jadi cuma halusinasi." Tapi saat ia berbalik, seseorang melihat tangannya bergetar. Malam berikutnya, suara lenguhan terdengar lagi. Dan di salah satu rumah megah yang baru selesai dibangun, lampu kamar belakang tetap menyala semalaman. Tirai tertutup rapat. Dari dalam, terdengar bisikan pelan dan bau kemenyan yang terbakar. Desa Kerendal Rejo tak lagi sama. Kemakmuran yang datang mendadak itu terasa seperti bayangan. Indah di siang hari, tapi menyimpan sesuatu yang gelap saat malam tiba. Dan tanpa mereka sadari, sesuatu sedang mengawasi, menunggu waktu yang tepat untuk menagih janji yang belum sepenuhnya terbayar. Sejak kejadian yang dialami Dimas, Desa Kerendal Rejo tak pernah benar-benar tenang. Warga memang tetap pergi ke sawah, anak-anak tetap berangkat sekolah, dan ibu-ibu tetap berkumpul di warung Bok Darmi seperti biasa. Namun di balik percakapan ringan tentang pupuk dan harga beras, ada ketakutan yang menggantung tipis di udara. Kabar tentang sosok hitam bermata merah itu menyebar hingga ke dusun sebelah. Orang-orang mulai menutup pintu lebih awal, lampu rumah dibiarkan menyala semalaman. Beberapa keluarga bahkan memindahkan uang simpanan mereka ke rumah saudara di kecamatan. Tapi tetap saja, uang itu hilang. Pak Hadi menjadi korban berikutnya. Ia bersumpah sudah mengunci lemari besinya rapat-rapat. Kuncinya bahkan ia gantung di leher saat tidur. Namun ketika pagi datang dan ia membuka lemari, uang 5 juta rupiah hasil panen jagung lenyap begitu saja. Tak ada goresan, tak ada bekas congkelan. Hanya bau tanah basah yang samar tercium dari dalam lemari. "Ini bukan pencuri biasa," serunya di balai desa. "Kalau maling manusia, pasti ada bekasnya." Warga mulai panik. Dalam seminggu, sudah 7 rumah kehilangan uang. Jumlahnya berbeda-beda, tapi selalu uang tunai. Tidak pernah perhiasan, tidak pernah barang elektronik.
seolah-olah yang datang memang hanya mengincar lembaran rupiah. Isu babi ngepet kembali menguat. Di pos ronda malam itu, suasana jauh lebih tegang dari sebelumnya. Tak ada yang bercanda. Bahkan suara sendok mengaduk kopi terdengar jelas di antara kesunyian. "Kita harus ronda lebih ketat," kata Pak RT. "Bagi jadi 3 kelompok, jangan ada yang tidur." Semua mengangguk. Dimas duduk di sudut, masih terlihat pucat sejak kejadian malam itu. Ia belum berani melewati pematang sawah sendirian lagi. "Aku yakin itu bukan babi biasa," katanya pelan. Langkahnya tidak bersuara, dan matanya, ia berhenti, menelan ludah. Matanya seperti manusia. Ucapan itu membuat beberapa orang bergidik. Sekitar pukul 1 dini hari, kelompok ronda pertama berkeliling menyusuri gang sempit desa. Langit mendung, tanpa bintang. Angin membawa aroma sawah dan lumpur. Tiba-tiba anjing milik Pak Wiryo menggonggong keras. Suaranya melengking, penuh ketakutan. "Arah belakang rumah Pak Sastro," teriak seseorang. Mereka berlari. Di belakang rumah mewah itu, di dekat kandang ayam yang baru dibangun, terlihat bayangan hitam melintas cepat. Terlalu cepat untuk ukuran hewan biasa. "Sorot senter!" Cahaya-cahaya kecil menari di dinding. Bayangan itu menghilang di balik pagar besi. Ketika mereka membuka gerbang, tak ada siapa-siapa. Namun di tanah yang masih basah oleh embun, terlihat bekas seperti jejak kaki kecil, tapi bentuknya aneh. Bukan sepatu, bukan sandal, lebih mirip belahan kuku hewan. Pak Sastro keluar dengan wajah pucat. "Ada apa ini ribut-ribut?" "Kami lihat sesuatu lari ke sini, Pak," jawab Dimas. Pak Sastro hanya mengeleng. "Tidak ada apa-apa, mungkin cuma kucing." Tapi tatapannya terlihat gugup. Tangannya berkeringat meski udara dingin. Beberapa warga mulai saling pandang. Malam itu tak ada yang tertangkap, namun pagi harinya kabar buruk kembali datang. Bu Rini menangis histeris. Uang arisan yang ia kumpulkan untuk belasan ibu-ibu desa hilang seluruhnya. 10 juta rupiah lenyap dari dalam kaleng biskuit yang ia sembunyikan di dapur. Di lantai dapurnya, ditemukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Beberapa helai bulu hitam kasar dan bau anyir yang menusuk hidung. "Ini sudah jelas," seru Pak Hadi. "Kita harus cari siapa pelakunya." Desas-desus mulai mengarah pada mereka yang mendadak kaya. Pak Sastro, Pak Wiryo, bahkan nama Pak Lurah pun mulai disebut-sebut diam-diam. Sore itu, Dimas memutuskan menyelidiki sendiri. Ia mendatangi rumah kosong di pinggir hutan jati, rumah tua yang dulu milik keluarga kaya yang pindah entah kemana. Konon, rumah itu sering dipakai untuk ritual zaman dulu. Pintu kayunya lapuk, jendela berdebu. Saat Dimas mendorong pintu, suara decit panjang terdengar memecah sunyi. Bau kemenyan samar tercium, meski tak ada siapapun di dalam. Di ruang tengah, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdetak keras. Sebuah tikar pandan terbentang rapi. Di atasnya ada mangkuk tanah liat berisi abu hitam. Di sekelilingnya tersusun koin-koin logam membentuk lingkaran, persis seperti yang ia lihat di sawah. Tangan Dimas gemetar, ia melangkah mundur perlahan. Tiba-tiba dari kamar belakang terdengar suara gesekan, seperti sesuatu diseret di lantai. Ia beku. Suara itu berhenti. Lalu terdengar lenguhan pelan. Ia tak menunggu lebih lama. Dengan napas memburu, ia berlari keluar rumah tua itu tanpa menoleh. Di kejauhan, awan hitam menggantung di atas desa Krendal Rejo. Angin berembus lebih kencang dari biasanya, menggoyangkan daun jati hingga berbunyi gemerisik seperti bisikan. Malam itu, hujan turun deras, dan di salah satu rumah megah yang berdiri angkuh di tengah desa, seseorang duduk bersila di kamar tertutup. Di depannya menyala lilin-lilin kecil, bau kemenyan mengepul pekat. Di sudut ruangan, sebuah cermin tua memantulkan bayangan yang tak sepenuhnya manusia. Bayangan itu perlahan berubah bentuk, moncong memanjang, tubuh membungkuk, dan dua mata remeh menyala dalam gelap. Di luar, warga terus berjaga, tak menyadari bahwa yang mereka cari mungkin sedang berdiri di antara mereka, tersenyum dalam wujud manusia saat siang, dan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap saat malam tiba. Uang akan terus hilang, dan desa Krendal Rejo baru saja memasuki awal dari teror yang sesungguhnya. Hujan semalam menyisakan kabut tipis yang menggantung di atas hamparan sawah desa Krendal Rejo. Tanah menjadi lembek, jalan setapak licin, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya.
Seolah-olah desa itu baru saja dicuci oleh sesuatu yang tak kasat mata, namun bukan untuk membersihkan, melainkan untuk menyamarkan jejak. Dimas tak bisa melupakan apa yang dilihatnya di rumah tua pinggir hutan. Lingkaran koin, abu hitam, dan lenguhan itu. Pagi itu ia kembali ke sawah bersama ayahnya, pura-pura bekerja seperti biasa. Namun matanya terus menyapu sekeliling, mencari sesuatu yang mungkin tersembunyi di antara batang padi. "Awas melamun, Mas, nanti sabitmu kena tangan sendiri," tegur ayahnya. Dimas hanya mengangguk pelan. Saat matahari mulai naik, kabar baru menyebar cepat seperti api membakar ilalang kering. Pak Wiryo jatuh sakit mendadak. Tubuhnya demam tinggi sejak dini hari. Ia mengigau tanpa henti. Istrinya, Bu Wiryo, mengatakan suaminya terus menggumamkan satu kalimat yang sama berulang-ulang. "Jangan tidur, jangan tidur, jangan sampai tertidur." Kalimat itu membuat warga semakin gelisah. Menjelang sore, beberapa orang berkumpul di rumah Pak Wiryo. Wajahnya pucat, bibirnya kering, matanya terpejam, tapi bola matanya bergerak cepat di balik kelopak. "Dia seperti ketakutan," bisik Bu Rini. Tiba-tiba Pak Wiryo membuka mata. Tatapannya kosong. "Aku hampir terlambat," gumamnya Parau. "Hampir." Semua orang menahan nafas. "Hampir apa, Pak?" tanya Pak RT pelan. Pak Wiryo menoleh perlahan ke arah jendela, ke arah sawah yang mulai diselimuti bayangan senja. Dia menunggu di sana. Suasana rumah seketika hening. Tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Malam kembali turun di desa Krendalrejo. Ronda diperketat. Kali ini semua pria dewasa turun tangan. Bahkan Pak Lurah ikut berjaga, meski wajahnya terlihat tegang. Sekitar pukul 12 malam, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Jarak pandang hanya beberapa meter. Lampu-lampu rumah tampak seperti titik cahaya samar di balik putihnya udara. Dimas berada di kelompok ronda yang menyisir area sawah dekat rumah Pak Sastro. Langkah mereka pelan, senter menyapu tanah basah. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik. Bukan dari semak, dari tengah sawah. Semua senter mengarah ke satu titik. Di sana, di antara batang padi yang bergoyang pelan, terlihat sesuatu bergerak. Tubuhnya rendah, besar, hitam legam. Moncongnya menyentuh tanah, seolah mengendus sesuatu yang terkubur. "Itu dia," bisik Dimas. Makhluk itu perlahan mengangkat kepalanya. Dua mata merah menyala menembus kabut. Tak ada suara langkah, tak ada cipratan lumpur. Ia bergerak seperti bayangan yang hidup. "Kejar!" teriak Pak Hadi. Beberapa pria berlari menerobos sawah. Namun anehnya, setiap kali mereka mendekat, makhluk itu tampak semakin jauh, seolah jarak di antara mereka tak pernah benar-benar berkurang. Tiba-tiba salah satu pria terjatuh. "Aduh!" Saat ia bangkit, makhluk itu sudah berdiri tepat beberapa meter di depannya. Mereka bisa melihatnya jelas sekarang. Tubuhnya seperti babi hutan, namun lebih besar. Kulitnya hitam mengkilap seperti diselimuti minyak. Nafasnya terdengar berat, namun tidak mengeluarkan uap di udara dingin. Dan yang paling mengerikan, di balik moncong itu, samar-samar terlihat garis rahang yang terlalu manusia. Makhluk itu menatap mereka satu persatu. Lalu terdengar suara lenguhan panjang. Bukan seperti hewan, lebih seperti seseorang yang tertawa tertahan. Lampu senter tiba-tiba padam bersamaan. Kegelapan menelan segalanya. Terdengar suara langkah berlari, namun bukan langkah kaki manusia. Beberapa detik kemudian, cahaya kembali menyala. Makhluk itu hilang. Namun di tengah sawah, tertinggal sesuatu. Segepok uang basah oleh lumpur.
Semua orang terdiam. "Itu uang siapa?" tanya Pak RT. Tak ada yang menjawab. Sementara itu, di rumah Pak Sastro, lampu kamar belakang kembali menyala. Tirai tertutup rapat. Di dalam ruangan itu, seseorang terduduk lemas di lantai. Tubuhnya gemetar hebat, keringat membasahi wajahnya. Di depannya terletak uang yang sama, basah, berlumpur. Ia memandang ke arah cermin. Bayangannya tampak biasa, namun sesaat kemudian, bayangan itu bergerak lebih lambat daripada tubuh aslinya. Moncongnya tampak lebih panjang, matanya memerah. Ia segera memalingkan wajah, nafasnya memburu. "Belum selesai," bisiknya lirih. "Belum cukup." Di luar, warga kembali berkumpul membawa uang temuan itu ke balai desa. Mereka bersepakat menyimpannya sementara, berharap bisa mengetahui pemiliknya. Namun jauh dalam hati mereka, ada satu kesadaran yang mulai tumbuh. Makhluk itu bukan hanya mencuri, ia sedang mengumpulkan sesuatu. Dan setiap malam, ia semakin berani menunjukkan diri. Desa Krendalrejo kini hidup dalam dua dunia. Dunia siang yang tampak makmur dan tenang, serta dunia malam yang dipenuhi kabut, lenguhan, dan mata merah yang mengintai dari balik padi. Dimas berdiri di tepi sawah, menatap kabut yang belum sepenuhnya hilang. Ia tahu satu hal, apapun yang mereka hadapi bukan sekedar legenda lama, dan seseorang di desa ini pasti tahu lebih banyak daripada yang mereka tunjukkan. Kabut belum sepenuhnya hilang ketika pagi menyelimuti desa Krendalrejo. Burung-burung terdengar enggan berkicau. Sawah yang biasanya tampak menenangkan, kini seperti hamparan rahasia yang belum terpecahkan. Sejak kejadian pengejaran di tengah sawah, warga tak lagi menganggap isu babi ngepet sebagai sekedar cerita orang tua. Mereka sudah melihatnya, atau setidaknya sesuatu yang menyerupainya. Namun ketakutan terbesar bukan pada sosok itu, melainkan pada kemungkinan bahwa pelakunya adalah salah satu dari mereka sendiri. Rumah tua di pinggir hutan jati kembali menjadi bahan pembicaraan. Bangunan itu berdiri tak jauh dari batas desa, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang membuatnya selalu teduh dan gelap meski siang hari. Rumah itu dulu milik keluarga kaya yang tiba-tiba bangkrut dan pindah tanpa kabar. Sejak saat itu, tak ada yang benar-benar berani masuk, kecuali Dimas. Siang itu dengan tekad yang lebih bulat, Dimas mengajak dua temannya, Raka dan Joni, untuk kembali ke sana. "Kita harus pastikan apa yang kau lihat kemarin," kata Raka pelan. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan. Daun jati kering berderak di bawah kaki. Angin terasa berbeda di sini, lebih dingin, lebih berat. Rumah tua itu muncul perlahan di balik pepohonan. Catnya mengelupas, atapnya sebagian runtuh. Namun anehnya, halaman depannya terlihat bersih dari semak liar, seolah ada yang rutin merawatnya. Pintu kayu masih sama, lapuk namun tertutup rapat. Dimas mendorongnya perlahan. Decit panjang menggema di ruang kosong. Cahaya matahari masuk melalui celah atap, memantulkan debu yang berterbangan. Bau kemenyan lebih kuat dari sebelumnya. "Ini bukan rumah kosong," bisik Joni. Di ruang tengah, tikar pandan itu masih terhampar. Namun kini ada tambahan baru. Di atas tikar tersusun sesajen lengkap. Nasi putih, telur rebus, bunga 7 rupa, dan mangkuk berisi air yang permukaannya tenang seperti cermin. Di tengah lingkaran koin, ada kain hitam terlipat rapi. Dimas mendekat perlahan. Saat ia menyentuh kain itu, hawa dingin menyusup hingga ke tulang. Ia membuka lipatannya. Di dalamnya terdapat sebuah foto lama. Foto seorang pria muda berdiri di depan sawah desa Krendalrejo. Wajahnya samar, namun jelas itu bukan orang asing. "Itu," Raka menelan ludah, "mirip Pak Sastro waktu muda." Jantung Dimas berdegup keras. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari kamar belakang. Bukan suara hewan. Langkah perlahan, berat, diseret. Mereka saling pandang. Suara itu berhenti tepat di ambang pintu kamar gelap. Dari balik kegelapan terdengar nafas berat. Lalu suara parau berbisik.
Belum waktunya kalian tahu. Raka refleks mundur. Siapa di sana? Teriaknya. Tak ada jawaban. Namun dari dalam kamar, perlahan muncul bau anyir bercampur kemenyan. Air dalam mangkuk di tengah ruangan tiba-tiba bergetar sendiri. Koin-koin di lantai bergeser beradu pelan satu sama lain. Dimas merasa nafasnya tercekat. Kita keluar, katanya tegas. Namun sebelum mereka sempat bergerak, pintu depan tertutup keras dengan sendirinya. Angin berputar di dalam ruangan, membuat lilin-lilin kecil yang entah sejak kapan menyala mulai berkelip liar. Dari kamar belakang, bayangan hitam merayap keluar, bukan berjalan. Merayap di dinding seperti asap yang memiliki bentuk. Bayangan itu membentuk siluet hewan berkaki 4. Moncongnya panjang, matanya menyala redup. Raka berteriak dan mencoba membuka pintu, namun daun pintu terasa berat seperti ditahan dari luar. Dimas meraih mangkuk air dan tanpa pikir panjang menyiramkannya ke arah bayangan itu. Seketika terdengar lenguhan keras, penuh amarah. Bayangan itu buyar seperti asap tertiup angin. Pintu depan terbuka kembali. Mereka bertiga berlari tanpa menoleh. Daun-daun jati berguguran saat mereka menembus hutan kecil itu. Nafas memburu, jantung berdegup liar. Mereka baru berhenti ketika sudah sampai di batas sawah. "Apa itu tadi?" tanya Joni dengan wajah pucat. Dimas terdiam. Ia tahu satu hal. Rumah tua itu bukan sekedar tempat ritual. Itu adalah pusatnya. Sore harinya kabar tentang keberanian mereka menyebar cepat. Beberapa warga marah karena mereka dianggap sembrono. Namun sebagian lain justru semakin yakin bahwa sumber teror memang berasal dari sana. Pak Lurah menggelar rapat darurat di balai desa. "Kita tidak bisa menuduh sembarangan," katanya tegas. "Tanpa bukti jelas, ini hanya akan memecah desa." Namun tatapannya terlihat gelisah. Saat rapat berlangsung, seorang anak kecil tiba-tiba menangis di luar balai. Ibunya masuk tergesa-gesa. "Uang tabungan sekolahnya hilang. Katanya baru saya simpar tadi siang." Suasana balai desa langsung riuh. Bagaimana mungkin? Ritual itu dilakukan malam hari? Atau apakah sekarang makhluk itu tak lagi menunggu gelap? Malam turun lebih cepat dari biasanya. Di rumah tua pinggir hutan jati, tikar pandan kembali tergelar rapi. Kain hitam yang tadi dibuka kini terlipat kembali, dan di atasnya ada tambahan baru. Selembar uang yang masih hangat. Di sudut ruangan, sesosok pria berdiri dalam gelap. Nafasnya berat, tangannya gemetar. "Masih kurang," bisiknya. Di cermin retak yang tergantung miring di dinding, bayangannya tak lagi sepenuhnya manusia. Di belakang bahannya samar-samar terlihat bentuk lain. Bentuk yang menunggu malam semakin larut. Desa Krendal Rejo kini berada di ambang sesuatu yang lebih besar. Ritual telah aktif, dan siapapun yang terlibat di dalamnya tampaknya belum siap menghadapi akibatnya. Malam di desa Krendal Rejo terasa lebih berat dari biasanya. Langit gelap tanpa bulan, awan menggantung rendah seolah menekan atap-atap rumah warga. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain. Bau kemenyan yang samar, namun menyengat jika dihirup dalam-dalam. Sejak kejadian di rumah tua pinggir hutan, warga semakin resah. Beberapa keluarga memilih mengungsi sementara ke rumah saudara di kecamatan. Namun sebagian besar tetap bertahan. Sawah tak bisa ditinggalkan, ternak harus diberi makan, dan hidup harus terus berjalan meski bayangan ketakutan mengintai setiap sudut. Dimas tak bisa tidur malam itu. Bayangan sosok hitam yang merayap di dinding rumah tua terus terulang di kepalanya. Ia duduk di teras, menatap jalan desa yang sepi. Tiba-tiba, terdengar suara langkah pelan mendekat. "Mas." Dimas menoleh. Itu Raka. Wajahnya pucat, napasnya tergesa. "Ada apa?" "Kita harus lihat sesuatu. Sekarang." Tanpa banyak tanya, Dimas mengikuti Raka menyusuri gang sempit menuju rumah Pak Wiryo. Lampu rumah itu menyala terang meski sudah lewat tengah malam. Dari balik jendela, terlihat beberapa warga berkumpul. Begitu masuk, suasana di dalam terasa mencekam. Pak Wiryo duduk bersandar di dinding, tubuhnya lebih kurus dari beberapa hari lalu. Matanya cekung, tangannya gemetar memegang tasbih. "Dia mau bicara?" bisik Bu Wiryo dengan suara bergetar. Semua orang mendekat. Pak Wiryo menelan ludah sebelum akhirnya berkata lirih. "Ini semua bukan kebetulan.
tak ada yang bersuara. Beberapa bulan lalu, ada seseorang datang menemuiku di sawah saat maghrib hampir habis. "Siapa?" tanya Pak RT. Pak Wiryo menggeleng pelan. Wajahnya tak jelas, seperti tertutup bayangan. Dia bilang, "Aku bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan. Sawah lebih luas, uang tak pernah habis." Ruang tamu terasa semakin sempit. "Apa syaratnya?" tanya Dimas pelan. Pak Wiryo menutup mata sejenak. "Hanya satu, menjaga rahasia dan tidak boleh tertidur saat malam tertentu." Beberapa warga saling pandang. "Menjaga apa?" bisik Bu Rini. Pak Wiryo membuka matanya, tatapannya penuh penyesalan. "Menjaga tubuhku sendiri." Jantung Dimas terasa seperti dihantam palu. Pak Wiryo melanjutkan dengan suara serak. "Saat malam tiba, aku tak lagi sepenuhnya di sini. Tubuhku tetap di kamar itu." Ia menunjuk ke arah ruang belakang. "Tapi jiwaku berubah." Lenguhan pelan terdengar di luar rumah, membuat semua orang membeku. Pak Wiryo meneteskan air mata. "Aku tak pernah ingin menyakiti siapapun. Awalnya hanya sedikit, hanya dari orang-orang kaya di desa sebelah. Tapi lama-lama, dia meminta lebih." "Dia siapa?" tanya Raka. Pak Wiryo menggeleng pelan, tubuhnya mulai gemetar hebat. "Dia tak pernah menyebut nama, tapi setiap kali aku hampir tertidur, aku melihat bayangannya di cermin, berdiri di belakangku." Angin tiba-tiba bertiup kencang, lampu rumah berkedip. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kamar belakang. Semua orang berlari ke arah suara. Di dalam kamar, mereka melihat sesuatu yang membuat darah membeku. Di atas kasur tergeletak kain hitam yang sama seperti di rumah tua, dan di atasnya koin-koin tersusun membentuk lingkaran kecil. Padahal tak seorang pun masuk ke kamar itu sebelumnya. Pak Wiryo jatuh terduduk. "Aku mencoba berhenti," katanya terisak. "Tapi setiap kali aku menolak, uang yang sudah kudapat berubah jadi tanah basah. Sawahku mengering dalam semalam, ternakku mati satu persatu." "Ini perjanjian," bisik Pak RT. "Perjanjian yang tak bisa dibatalkan." Dimas merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. "Kalau begitu, siapa lagi?" tanyanya. Karena uang masih hilang, padahal Pak Wiryo sakit dan tak bisa bergerak. Pertanyaan itu menggantung di udara. Pak Wiryo perlahan mengangkat kepalanya. "Aku bukan satu-satunya." Ruangan mendadak hening total. "Ada yang lain?" tanya Bu Rini hampir tak bersuara. Pak Wiryo menggeleng pelan. Dia menawarkan hal yang sama pada beberapa orang, yang paling putus asa, yang paling ingin cepat kaya. Tatapan semua orang tanpa sadar mengarah pada satu nama yang belum pernah disebut secara terang-terangan, Pak Sastro. Seolah kebetulan, pada saat itu juga terdengar suara gaduh dari arah luar. Warga lain berlarian menuju rumah Pak Sastro. "Cepat!" teriak seseorang. Dimas dan yang lain ikut berlari. Di halaman rumah megah itu, pintu belakang terbuka lebar. Lampu kamar menyala terang. Beberapa pria masuk tanpa izin. Di dalam kamar, bau kemenyan begitu pekat hingga membuat mata perih. Di lantai, terhampar tikar pandan. Di atasnya, terletak Pak Sastro dalam keadaan tak sadar. Tubuhnya berkeringat deras, napasnya berat dan kasar. Dan di cermin besar yang tergantung di dinding, bayangannya tidak terbaring seperti tubuh aslinya. Bayangan itu berdiri. Perlahan bayangan tersebut membungkuk. Moncongnya memanjang, matanya menyala merah. Salah satu warga berteriak histeris. Cermin itu retak dengan suara keras. Bayangan menghilang. Pak Sastro tersentak bangun, menjerit dengan kesakitan. Dia marah, teriaknya. Dia tidak suka rahasianya terbuka. Angin berputar di dalam kamar. Uang-uang yang tersimpan di lemari berterbangan keluar seperti daun kering, berhamburan ke udara, lalu jatuh ke lantai berubah jadi tanah hitam. Semua orang mundur ketakutan. Pak Sastro merangkak, wajahnya berubah pucat pasi. "Kita tak bisa lari," gumamnya lemah.
Perjanjian itu hidup. Ia menagih setiap malam. Lampu tiba-tiba padam. Dalam gelap, terdengar lenguhan panjang yang menggema di seluruh rumah. Bukan dari satu arah, tapi dari segala penjuru. Saat lampu menyala kembali, Pak Sastro dan Pak Wiryo sama-sama terbaring lemah. Uang di lantai telah kembali menjadi lembaran rupiah, seolah tak pernah berubah. Namun satu hal kini jelas bagi seluruh warga desa Krendal Rejo. Pesugihan itu nyata, dan perjanjian yang telah dibuat tidak hanya mengikat satu orang, ia mengikat desa. Dan sesuatu di luar nalar kini sedang menunggu waktu untuk menagih lebih dari sekedar uang. Desa Krendal Rejo seperti kehilangan napasnya sendiri. Sejak pengakuan Pak Wiryo dan kejadian di rumah Pak Sastro, tak ada lagi yang benar-benar merasa aman. Siang hari memang masih dipenuhi suara aktivitas biasa. Cangkul membelah tanah, anak-anak berlarian di jalan desa, ibu-ibu menjemur pakaian. Namun, di balik semua itu, ada tatapan waspada yang tak pernah lepas. Setiap orang mulai saling curiga. Jika benar lebih dari satu orang menerima tawaran gelap itu, siapa lagi? Pak Wiryo kini terbaring lemah, dijaga istrinya siang dan malam. Pak Sastro pun tak jauh berbeda. Wajahnya cekung, matanya selalu tampak ketakutan. Keduanya mengaku ingin menghentikan semuanya. Namun, setiap malam, uang tetap hilang. Dan lenguhan itu masih terdengar. Sore itu Dimas kembali ke rumah tua pinggir hutan. Kali ini tidak sendirian. Ia ditemani Pak RT dan seorang ustadz dari desa sebelah yang dikenal sering membantu menangani hal-hal ganjil. Langit mendung menggantung rendah saat mereka tiba. Rumah tua itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Namun begitu pintu dibuka, hawa dingin langsung menyergap seperti tangan tak terlihat yang menyentuh kulit. Tikar pandan masih ada, lingkaran koin masih tersusun. Namun kini di tengahnya terdapat sebuah benda baru. Sebuah kendi kecil berisi air keruh. Ustadz itu berjongkok perlahan, membaca doa pelan di bibirnya. Ini tempat perjanjian, katanya akhirnya. Dan perjanjian ini bukan hanya soal berubah wujud. Pak RT menelan ludah. Maksudnya? Setiap pelaku membutuhkan penjaga. Seseorang yang tetap terjaga sepanjang ritual berlangsung. Jika penjaga tertidur, maka wujud itu tak bisa kembali. Dimas teringat ucapan Pak Wiryo, "Jangan tidur, jangan sampai tertidur." Jadi selama ini, Dimas mengerutkan kening. Ada orang yang menjaga mereka. Ustadz itu mengangguk pelan, dan bisa jadi penjaga itu bukan orang yang sadar sepenuhnya. Angin tiba-tiba berembus kencang dari dalam rumah, memadamkan lilin kecil yang entah sejak kapan menyala. Kendi di tengah lingkaran retak dengan sendirinya. Air keruh tumpah ke tikar membentuk pola aneh menyerupai jejak kaki kecil. Belah dua, seperti kuku hewan. Malam itu desa memutuskan ronda besar-besaran. Tidak hanya pria, beberapa pemuda perempuan pun ikut berjaga di rumah masing-masing. Semua sepakat, tak boleh ada yang tertidur. Pak RT membagi kelompok menjadi beberapa titik, termasuk di dekat rumah Pak Sastro dan Pak Wiryo. Dimas mendapat giliran berjaga tepat di depan rumah Pak Sastro. Lampu kamar belakang rumah itu menyala terang. Pukul 11 malam, suasana masih normal. Pukul 12 malam, kabut mulai turun. Pukul 1 dini hari, anjing-anjing desa mulai menggonggong bersamaan. Dimas merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Dari dalam rumah Pak Sastro, terdengar suara pelan, seperti orang berbicara sendiri. Lalu suara itu berubah menjadi lenguhan tertahan. "Jangan tertidur!" Terdengar suara serak dari dalam. Tiba-tiba pintu kamar belakang terbuka sedikit. Cahaya redup memancar keluar. Dimas melangkah mendekat bersama dua warga lain. Di dalam kamar, Pak Sastro terbaring di lantai. Tubuhnya kaku, mata terpejam. Di sampingnya duduk seseorang. Seorang perempuan tua berambut panjang terurai mengenakan kain hitam. Tak ada yang mengenalinya. Ia duduk bersila, matanya terbuka lebar tanpa berkedip, menatap Pak Sastro. "Siapa kau?" teriak salah satu warga. Perempuan itu perlahan menoleh. Matanya kosong, bibirnya pucat. "Aku penjaganya," katanya datar. Semua orang membeku. "Selama aku terjaga,
ia bisa kembali. Lanjutnya, "Penjaga apa?" tanya Dimas dengan suara bergetar. Perempuan itu tersenyum tipis. "Penjaga wujudnya." Tiba-tiba tubuh Pak Sastro mulai bergetar hebat. Nafasnya berubah berat, kasar, seperti hewan. Dari balik jendela, terlihat bayangan besar melintas di halaman. "Dia sudah keluar," bisik perempuan itu. Beberapa warga berlari keluar rumah. Di halaman, di bawah cahaya bulan yang tertutup kabut, terlihat sosok hitam besar berlari melintasi pagar. Bukan satu, dua. "Ya Tuhan," bisik Dimas. Jika ada dua sosok, berarti ada dua pelaku yang sedang berubah. Sementara itu, di dalam kamar, perempuan penjaga itu mulai mengantuk. Kelopak matanya perlahan turun. "Jangan tidur," teriak Pak RT. Namun perempuan itu tersenyum samar. Sudah waktunya. Matanya terpejam. Sekejap kemudian, terdengar jeritan panjang dari kejauhan, jeritan yang berubah menjadi lenguhan mengerikan. Tubuh Pak Sastro melengkung tak wajar. Di cermin kamar, bayangannya tak lagi samar. Moncongnya kini jelas, matanya menyala terang, dan bayangan itu tak bergerak kembali ke tubuhnya. Perempuan penjaga terjatuh ke samping, diam, tak bernafas. Di luar, salah satu sosok hitam berhenti di tengah jalan desa. Tubuhnya gemetar, kabut berputar di sekelilingnya. Perlahan, sosok itu tak lagi bisa berdiri tegak sebagai bayangan. Ia membeku dalam wujudnya. Lenguhan terakhir menggema panjang sebelum suara itu menghilang. Ketika kabut menipis, warga menemukan sesuatu di dekat sawah. Seekor babi hitam besar terletak tak bergerak. Matanya masih menyala redup, namun wajahnya, dalam cahaya senter, samar-samar terlihat bentuk yang terlalu familiar. Warga saling pandang dengan ngeri, karena garis rahang itu sangat menyerupai wajah seseorang yang mereka kenal. Di kejauhan, satu lenguhan lagi terdengar. Artinya, masih ada satu yang belum kembali. Desa Krendal Rejo kini tahu satu hal yang mengerikan. Selama penjaga tetap terjaga, pelaku bisa kembali menjadi manusia. Namun, jika penjaga tertidur, kutukan itu akan mengunci mereka selamanya dalam wujud yang mereka pilih sendiri. Dan malam ini, satu perjanjian telah gagal. Namun satu lagi masih berjalan. Pagi setelah ditemukannya bangkai babi hitam di tepi sawah, desa Krendal Rejo berubah menjadi lautan bisik-bisik. Tak ada yang berani menyentuh bangkai itu terlalu lama. Beberapa warga akhirnya menguburnya di luar batas desa, dekat rumpun bambu yang jarang dilewati orang. Tidak ada yang menyebut nama, tapi semua tahu wajah samar yang terlihat di bangkai itu bukan wajah asing. Sejak malam itu, Pak Sastro jatuh koma. Tubuhnya dingin, napasnya tipis. Sementara perempuan tua yang mengaku sebagai penjaga ditemukan sudah tak bernyawa di kamar belakang. Tanpa identitas, tanpa ada satupun warga yang mengaku mengenalnya. Namun satu hal yang membuat suasana semakin mencekam. Lenguhan itu masih terdengar. Artinya, satu pelaku lain masih aktif. 2 hari setelah kejadian itu, kabar baru mengguncang desa. Rangga, anak tunggal Pak Lurah, menghilang. Anak laki-laki berusia 10 tahun itu terakhir terlihat bermain layangan di lapangan dekat sawah menjelang maghrib. Setelah azan berkumandang, ia tak pernah kembali ke rumah. Pak Lurah mendatangi setiap rumah dengan wajah panik yang tak pernah dilihat warga sebelumnya. "Kalau ada yang melihat Rangga, tolong bilang," suaranya bergetar. Warga segera membentuk kelompok pencarian. Sawah disisir, sungai kecil diperiksa, bahkan rumah tua pinggir hutan kembali digeledah. Tak ada jejak. Namun menjelang tengah malam, Dimas menemukan sesuatu di dekat pematang sawah. Sandal kecil berwarna biru, milik Rangga. Di sampingnya, tanah terlihat seperti bekas pijakan hewan berkuku belah. Jantung Dimas terasa mencelos. Ia memanggil warga lain. Pak Lurah datang dengan napas terengah. Begitu melihat sandal itu, lututnya langsung lemas. "Tidak," gumamnya pelan. Angin malam berembus lebih kencang, membawa suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Lenguhan panjang, dekat, sangat dekat.
Malam itu warga memutuskan untuk berjaga di sekitar rumah Pak Lurah. Jika benar ada pelaku lain yang masih menjalankan ritual, maka malam ini mungkin ia akan kembali berburu. Lampu-lampu rumah dinyalakan terang, doa dipanjatkan dari berbagai penjuru. Di dalam rumahnya, Pak Lurah terduduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Dimas memperhatikannya dari sudut ruangan. "Ada yang ingin Bapak sampaikan?" tanya Dimas pelan. Pak Lurah terdiam lama. "Semua orang punya masa sulit," katanya akhirnya. "Dan kadang kita mengambil keputusan yang salah." Dimas menatapnya tajam. "Apakah Bapak juga?" Pak Lurah memejamkan mata. Beberapa bulan lalu, ketika dana desa tak kunjung cair dan utang pribadinya menumpuk, seseorang datang menemuinya di balai desa saat malam hampir habis. Sosok itu menawarkan kemudahan, uang, kekuasaan, keberhasilan. "Tidak ada yang gratis," bisik sosok itu waktu itu. "Tapi kau hanya perlu kuat dan tidak tertidur." Pak Lurah mengira ia cukup kuat. Ia menyetujui perjanjian itu. Awalnya semua berjalan lancar. Uang datang tanpa jejak. Sawahnya berkembang. Pengaruhnya di desa semakin besar. Namun ia tak tahu bahwa setiap perjanjian membutuhkan penyeimbang. Dan kini penyeimbang itu menagih sesuatu yang jauh lebih berharga. "Aku tak pernah mengira," suara Pak Lurah pecah, "ia akan mendekat pada keluargaku." Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari kamar Rangga. Semua orang menoleh. Pintu kamar yang tadinya tertutup kini terbuka perlahan. Dari dalam kamar, bau tanah basah tercium kuat. Di lantai kamar, tersusun koin-koin membentuk lingkaran kecil. Di tengahnya, terlepak layangan milik Rangga. Pak Lurah menjerit. Lenguhan keras terdengar tepat di atas atap rumah. Beberapa warga berlari keluar. Di atas genteng, terlihat bayangan hitam besar berdiri tegak. Matanya menyala merah dalam gelap. Tubuhnya lebih besar dari yang sebelumnya, dan kali ini gerakannya lebih lincah. "Dia di sana!" teriak seseorang. Makhluk itu melompat turun ke halaman. Tanah bergetar saat ia mendarat. Warga mundur ketakutan. Dimas meraih kayu panjang dari tanah dan berdiri paling depan. Makhluk itu menatap langsung ke arah Pak Lurah. Tatapan itu bukan sekedar buas. Ada sesuatu yang lain di dalamnya. Tuntutan. Bayangan itu mengeluarkan suara lenguhan rendah, lalu perlahan berbalik menuju arah sawah, seolah meminta diikuti. "Rangga!" bisik Pak Lurah. Tanpa pikir panjang, ia berlari mengikuti bayangan itu. Dimas dan beberapa warga ikut di belakangnya. Kabut turun cepat, menyelimuti jalan setapak menuju rumah tua. Makhluk itu masuk ke dalam bangunan gelap itu tanpa suara. Warga berhenti di depan pintu. Tak ada yang berani masuk lebih dulu. Namun dari dalam terdengar suara kecil. Tangisan anak. "Pak!" Itu suara Rangga. Pak Lurah menerobos masuk. Di dalam rumah tua, tikar pandan kembali tergelar. Di atasnya, Rangga duduk lemas namun tidak terluka. Di belakangnya berdiri bayangan hitam itu. Perlahan makhluk itu berubah bentuk. Tubuhnya menyusut, moncongnya memendek, dan di hadapan semua orang, berdirilah Pak Lurah sendiri. Namun wajahnya pucat tak bernyawa, matanya merah menyala. "Aku tak bisa kembali," katanya dengan suara berat yang bukan sepenuhnya miliknya. "Penjagaku tertidur tadi malam." Semua orang terdiam. Dan sekarang, perjanjiannya lengkap. Tubuhnya kembali melengkung, berubah di depan mata mereka. Lenguhan terakhir menggema keras hingga dinding rumah bergetar. Kabut berputar liar. Saat semuanya mereda, hanya tersisa Rangga yang menangis dan warga yang membeku dalam ketakutan. Di tengah lingkaran koin, tak ada siapapun. Hanya jejak kuku yang mengarah ke dalam tanah. Pak Lurah menghilang. Desa Krendalrejo kini kehilangan pemimpinnya. Dan malam itu, semua orang menyadari perjanjian gelap tak pernah benar-benar menguntungkan. Ia selalu menunggu saat paling rapuh untuk mengambil sesuatu yang tak tergantikan. Namun satu pertanyaan masih tersisa di benak Dimas. Jika kedua pelaku telah gagal kembali, mengapa lenguhan itu masih terdengar?
samar dari arah sawah. Setelah hilangnya Pak Lurah di rumah tua pinggir hutan, desa Krendal Rejo seperti kehilangan jantungnya. Rangga selamat, namun ia tak banyak bicara. Setiap kali ditanya apa yang terjadi di dalam rumah tua itu, ia hanya menangis dan berkata satu kalimat yang sama. Bukan cuma Bapak. Kalimat itu menghantui Dimas. Jika bukan cuma Pak Lurah dan Pak Sastro sudah terjebak dalam wujudnya, lalu siapa lagi yang masih menjalankan perjanjian itu? Lenguhan memang tak lagi terdengar sekeras sebelumnya, tetapi setiap tengah malam, anjing-anjing desa masih menggonggong ke arah sawah. Uang memang tak lagi hilang sebanyak dulu, namun beberapa warga mengaku menemukan koin-koin logam berserakan di halaman rumah mereka setiap pagi. Seolah ritual itu belum benar-benar selesai. 3 hari setelah kejadian itu, Dimas memutuskan berbicara dengan Rangga secara pribadi. Anak itu duduk termenung di teras rumahnya, memeluk layangan yang ditemukan di rumah tua. "Rangga," ucap Dimas lembut, "waktu di sana, kamu lihat apa?" Rangga terdiam lama. "Ada banyak cermin," katanya akhirnya pelan. "Cermin?" Anak itu mengangguk. Di dalam rumah tua itu, bukan cuma satu ruangan. Di belakangnya ada kamar lain. Dindingnya penuh cermin. Aku lihat banyak bayangan, tapi bukan semua bayangan itu punya tubuh. Dimas merasakan tengkuknya meremang. Bayangan siapa? Rangga menoleh pelan. Matanya sembab. Warga desa. Jawaban itu membuat nafas Dimas tercekak. Bukan cuma Bapak yang berdiri di sana, ada yang lain. Mereka berdiri, tapi tubuh aslinya tidak ada. Jantung Dimas berdegup keras. Jika itu benar, berarti rumah tua itu bukan sekedar tempat ritual. Itu adalah tempat ikatan. Tempat di mana bayangan seseorang bisa terpisah dari tubuhnya. Malam itu, Dimas mengumpulkan Raka dan beberapa pemuda lain. Mereka sepakat kembali ke rumah tua untuk menyelidiki ruangan yang dimaksud Rangga. Langit gelap tanpa bulan ketika mereka tiba. Angin tak bertiup, membuat suasana terasa ganjil, terlalu hening. Begitu pintu dibuka, rumah itu tampak lebih bersih dari sebelumnya. Tikar pandan masih ada, namun lingkaran koin kini tersusun lebih besar. Seolah lingkarannya bertambah. Dimas berjalan ke bagian belakang rumah, mencari pintu lain. Dan benar saja, di balik lemari kayu tua yang selama ini menempel di dinding, terdapat celah sempit menuju ruangan tersembunyi. Mereka mendorong lemari itu bersama-sama. Di baliknya ada pintu kecil. Saat dibuka, hawa dingin langsung menyergap. Ruangan itu tidak besar, namun seluruh dindingnya penuh cermin. Retak, kusam, namun memantulkan bayangan dengan jelas. Dimas melangkah masuk, dan ia melihatnya. Di dalam pantulan cermin-cermin itu berdiri beberapa sosok. Pak Sastro, Pak Lurah, dan seorang lagi. Sosok itu berdiri membelakangi mereka. Tubuhnya tinggi kurus. Ketika perlahan berbalik dalam pantulan cermin, Dimas merasakan darahnya seolah berhenti mengalir. "Itu Pak RT." "Tidak mungkin," bisik Raka. Pak RT selama ini adalah orang yang paling vokal mengajak ronda. Selalu tampak ketakutan, selalu berada di garis depan saat kejadian. Namun di dalam cermin, bayangannya tidak bergerak sesuai gerak tubuhnya di dunia nyata. Bayangan itu tersenyum. Moncongnya perlahan memanjang. Terdengar lenguhan pelan menggema di ruangan sempit itu. Tiba-tiba, salah satu cermin retak keras. Pantulan Pak RT di dalamnya melangkah maju. Sudah terlambat. Terdengar suara berat, bukan dari luang, tapi dari dalam cermin. Dimas mundur satu langkah. "Dia yang menjaga semuanya," gumam Raka. Kini semuanya masuk akal. Penjaga ritual. Orang yang memastikan pelaku tak tertidur. Orang yang selalu berada di sekitar kejadian. Pak RT. Ia bukan sekedar penjaga. Ia pengikat perjanjian. Tiba-tiba, terdengar suara langkah dari luar ruangan. Jadi, kalian sudah tahu. Suara itu datang dari pintu belakang. Pak RT berdiri di sana.
Wajahnya tenang seperti biasa, namun matanya merah samar dalam gelap. "Kenapa, Pak?" tanya Dimas dengan suara bergetar. Pak RT tersenyum tipis. "Desa ini miskin terlalu lama. Aku hanya memberi kesempatan. Dengan mengorbankan mereka, mereka setuju," jawabnya datar. "Aku hanya membuka jalan." Angin berputar di dalam ruangan, membuat cermin-cermin bergetar. Bayangan dalam cermin mulai bergerak sendiri. Pak Sastro menatap kosong. Pak Lurah berdiri tanpa ekspresi. Dan bayangan Pak RT perlahan keluar dari permukaan kaca. Retakan menyebar di seluruh dinding. "Kalian tak bisa menghentikannya," kata Pak RT pelan. "Selama ada yang menginginkan kekayaan instan, ritual itu akan selalu hidup." Tubuhnya mulai berubah di depan mata mereka. Bukan sepenuhnya menjadi babi, namun separuh manusia, separuh makhluk hitam berkuku belah. Moncongnya memanjang. Lenguhan keras menggema hingga atap rumah bergetar. Dimas meraih kendi kecil yang masih tersisa di sudut ruangan dan melemparkannya ke arah cermin terbesar. Cermin itu pecah. Suara jeritan menggema di dalamnya. Bayangan Pak Sastro dan Pak Lurah menghilang. Pak RT terhuyang. Tubuhnya goyah. "Kalian bodoh," geramnya. "Tanpa perjanjian ini, desa akan kembali miskin. Lebih baik miskin daripada terkutuk," teriak Dimas. Retakan menyebar semakin cepat. Satu persatu cermin pecah memantulkan cahaya seperti kilatan petir. Tubuh Pak RT mulai terseret ke arah salah satu cermin yang belum pecah. Ia mencoba bertahan, mencengkram lantai. Namun bayangannya sendiri menariknya masuk. "Tidak!" teriaknya untuk pertama kalinya dengan nada manusia. Dalam satu hentakan, tubuhnya tersedot ke dalam kaca. Cermin terakhir pecah berkeping-keping. Ruangan kembali sunyi. Tak ada lagi bayangan berdiri. Tak ada lagi lenguhan. Hanya suara nafas berat para pemuda yang gemetar. Di luar, angin kembali bertiup. Kabut perlahan menghilang dari sawah. Desa Krendal Rejo malam itu terasa lebih ringan. Namun Dimas tahu satu hal. Ritual mungkin telah dihentikan. Pengikatnya telah hilang. Namun bekas perjanjian tak akan pernah benar-benar lenyap. Dan cermin yang pecah itu mungkin bukan akhir dari segalanya. Pagi setelah hilangnya Pak RT di ruang cermin, Desa Krendal Rejo terbangun dalam suasana yang ganjil. Tidak ada lenguhan, tidak ada anjing menggonggong. Bahkan angin terasa lebih hangat, seolah sesuatu yang selama ini menekan udara telah terangkat. Namun, ketenangan itu bukan kedamaian. Itu adalah jeda sebelum ledakan. Kabar tentang apa yang terjadi di rumah tua menyebar cepat. Sebagian warga percaya Dimas dan para pemuda telah memutus rantai perjanjian. Namun sebagian lain justru marah. "Jadi selama ini kalian tahu dan tidak bilang dari awal," bentak salah satu warga di balai desa. "Kalian membawa malapetaka ke desa ini." Ketakutan berubah menjadi amarah. Rumor berkembang liar. Ada yang mengatakan masih ada satu pelaku lain yang belum terungkap. Ada yang bersumpah melihat bayangan hitam melintas di ujung sawah menjelang subuh. Ada pula yang yakin bahwa roh penjaga ritual belum benar-benar hilang. Dimas berdiri di tengah kerumunan dengan wajah tegang. "Kalau kita saling menyalahkan, desa ini akan hancur oleh tangan kita sendiri," katanya lantang. Namun, suasana sudah terlanjur panas. Seseorang berteriak, "Bakar saja rumah tua itu, biar semuanya selesai." Teriakan itu disambut beberapa orang. Rumah tua pinggir hutan kini dianggap sumber semua teror. Tanpa berpikir panjang, puluhan warga bergerak menuju hutan membawa obor dan jerigen berisi bensin. Dimas mencoba mencegah. "Jangan gegabah. Kalau tempat itu dibakar sembarangan, kita tak tahu apa yang akan dilepaskan." Namun amarah kolektif sulit dibendung. Langit sore mendadak gelap ketika mereka tiba di rumah tua. Angin bertiup kencang, membuat daun jati berdesir keras seperti bisikan yang saling bertabrakan. Rumah itu berdiri diam, seolah menunggu. Beberapa warga menyiram dinding kayu dengan bensin. Api disulut. Dalam hitungan detik, kobaran merah menjilat dinding lapuk. Asap hitam membumbung tinggi.
Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat api semakin membesar, terdengar suara retakan keras dari dalam rumah. Bukan kayu terbakar, suara kaca pecah berulang-ulang, seperti ratusan cermin dihantam bersamaan. Angin tiba-tiba berputar liar membentuk pusaran kecil di halaman rumah. Api tak lagi menjalar ke atas, ia justru bergerak menyamping, membentuk lingkaran mengelilingi warga. "Air! Ambil air!" teriak seseorang panik. Namun, api itu tak menyentuh rumput atau pohon. Ia hanya berputar di sekitar mereka. Dari dalam kobaran api terdengar lenguhan panjang. Bukan satu suara, banyak. Seolah semua bayangan yang pernah terikat di rumah itu kini terlepas bersamaan. Warga mundur ketakutan. Dimas merasakan hawa panas bercampur dingin menusuk kulitnya. Di tengah kobaran api terlihat siluet-siluet berdiri. Bentuk manusia, namun tanpa wajah. Bayangan itu menatap warga yang berkerumun. Salah satu sosok melangkah maju dari dalam api. Tubuhnya tinggi kurus, separuh manusia, separuh bayangan hitam. Wajahnya kabur, namun suaranya jelas. "Kalian membakar tempat ikatan," katanya bergema. Tapi ikatan itu sudah tertanam di desa ini. Tanah bergetar pelan. Beberapa warga terjatuh. Dimas berdiri dengan susah payah. "Apa lagi yang kau inginkan?" teriaknya. Sosok itu menoleh padanya. "Keinginan kalian sendirilah yang menghidupkanku." Kobaran api membentuk lingkaran koin di tanah. Satu persatu koin itu muncul dari dalam tanah, berkilau merah membara. Setiap orang yang pernah menginginkan jalan pintas, suara itu menggema, telah menyumbang bagian dari dirinya. Warga saling pandang. Beberapa menunduk, karena jauh di dalam hati, siapa yang tak pernah berharap kaya mendadak? Siapa yang tak pernah iri pada tetangga yang hidup lebih makmur? Api tiba-tiba menyusut, menyisakan bara di tengah halaman. Sosok bayangan itu memudar, namun sebelum benar-benar hilang, ia berkata, "Selama keinginan itu ada, aku bisa kembali." Angin berhenti mendadak. Rumah tua runtuh perlahan menjadi abu. Api padam seketika. Warga berdiri membeku di tengah sisa arang dan kayu hangus. Tak ada lagi lenguhan, tak ada lagi bayangan. Namun bau kemenyan samar masih menggantung di udara. Malam itu, desa sunyi total. Tak ada yang berani keluar rumah. Dimas duduk di tepi sawah, menatap abu yang masih mengepul dari arah hutan. Ia sadar satu hal yang mengerikan. Mereka memang telah menghancurkan tempat ritual, tapi mereka tak pernah benar-benar menghancurkan akar dari semuanya. Karena akar itu bukan di rumah tua, bukan di cermin, bukan di lingkaran koin. Akar itu ada di dalam hati manusia. Dan selama keserakahan masih bersembunyi di sudut-sudut batin warga desa Krendal Rejo, bayangan itu tak pernah benar-benar mati. Hanya tertidur, menunggu malam berikutnya, menunggu keinginan berikutnya. Dan Dimas tahu perjuangan mereka belum selesai. Karena kadang yang paling sulit dikalahkan bukanlah makhluk gaib, melainkan diri sendiri. Malam itu, desa Krendal Rejo tidak seperti biasanya. Langit menggantung rendah, awan hitam berarak pelan, seolah menunggu sesuatu yang tak terhindarkan. Angin berembus dingin, menyusup ke sela-sela rumah warga yang kini lebih banyak tertutup rapat. Tidak ada suara televisi, tidak ada tawa anak-anak, hanya desir dedaunan dan lolongan anjing yang terdengar panjang dan memilukan. Di rumah paling ujung desa, rumah yang kini dijauhi semua orang, Sastro duduk bersimpuh di tengah ruang tamu. Di hadapannya tergeletak tubuh kecil Rara, anak kandungnya sendiri, yang terbaring lemah dengan napas tersengal. Wajah bocah itu pucat, bibirnya kebiruan. Matanya yang dulu ceria kini redup, seperti lilin hampir padam. Di sudut ruangan, lilin-lilin hitam menyala mengelilingi lingkaran aneh yang digambar dengan arang dan darah ayam. Bau anyir bercampur kemenyan, membuat udara terasa sesak. Suara berat kembali menggema. Janji adalah janji. Sastro gemetar, tubuhnya kurus, matanya cekung,
kulitnya pucat kehijauan. Sejak menjadi babi ngepet, hidupnya tak lagi utuh sebagai manusia. Setiap malam ia berubah menjadi makhluk menjijikkan, berkubang dalam lumpur, mencuri uang warga demi kekayaan instan. Namun harga yang harus dibayar kini berdiri tepat di hadapannya. "Ambil aku saja," suara Sastro parau. "Jangan anakku." Tawa menggelegar mengguncangkan dinding. "Jiwamu sudah terikat, tubuhmu sudah milikku, yang belum lunas darah keturunanmu." Rara tiba-tiba terbatuk keras. Dari mulut kecilnya keluar cairan hitam pekat. Matanya terbuka, namun bukan tatapan seorang anak. Bola matanya memerah. "Bapak," bisiknya, tapi suaranya bukan suara Rara. Air mata Sastro mengalir deras. Ia teringat semua peringatan Bah Tamin dulu, bahwa pesugihan tak pernah gratis, bahwa tumbal akan datang saat paling tak terduga. Di luar rumah, warga desa berkumpul. Pak Lurah, Karyo dan beberapa pemuda membawa obor dan tasbih. Mereka tak lagi takut seperti dulu. Terlalu banyak yang hilang, terlalu banyak yang menjadi korban. "Ini malam terakhir," ucap Pak Lurah tegas. "Kalau kita biarkan, bukan cuma anak Sastro yang mati, desa ini bisa hancur." Mereka melangkah mendekat. Di dalam rumah, suara teriakan Rara menggema memekakkan telinga. Tubuhnya melayang beberapa senti dari lantai. Lilin-lilin bergetar liar. Angin berputar kencang di dalam ruangan meski pintu tertutup rapat. Sastro menjerit histeris. "Berhenti, aku akan lakukan apa saja." "Lunasi dengan darah," bisik suara itu lagi. Tiba-tiba, pintu rumah didobrak dari luar. Warga menyerbu masuk. Doa-doa dilantunkan keras. Obor menyala terang, cahayanya memecah kegelapan. Makhluk hitam menyerupai bayangan babi raksasa muncul di belakang tubuh Rara. Matanya merah menyala, taringnya panjang berlumuran darah. Suaranya mendengus keras, membuat lantai bergetar. Beberapa warga terlempar ke dinding, obor padam satu persatu. Pak Lurah tetap berdiri. Dengan suara lantang ia membaca doa, memohon perlindungan. Karyo membantu mengikat kaki Sastro agar tak berubah lagi. "Putuskan perjanjiannya," teriak Pak Lurah pada Sastro. Sastro menatap Rara. Air matanya bercampur keringat dan darah yang menetes dari hidungnya. Ia tahu satu-satunya cara memutus perjanjian adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri sepenuhnya. Bukan sebagai babi, tapi sebagai manusia. Ia meraih pisau kecil di dekat sesajen. "Maafkan Bapak, Rara," bisiknya. Dengan sisa tenaga, Sastro menggores telapak tangannya, meneteskan darahnya tepat di tengah lingkaran arang. Ia menginjak garis perjanjian, merusaknya dengan darahnya sendiri. Makhluk babi itu meraung marah, tubuhnya mulai retak seperti kaca pecah. "Kau berani melawan?" Sastro menjerit, tubuhnya bergetar hebat, kulitnya merekah seolah dua wujud bertarung di dalamnya. Warga terus membaca doa tanpa henti. "Ambil aku, jangan anakku," teriak Sastro untuk terakhir kalinya. Tiba-tiba, cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan. Suara ledakan keras mengguncang ruah. Semua warga terjatuh. Ketika cahaya meredup, makhluk babi itu telah lenyap. Lingkaran arang menghitam hangus, lilin padam seluruhnya. Di tengah ruangan, Rara tergeletak tak sadarkan diri, namun napasnya kembali normal. Sastro tak ada. Yang tersisa hanya abu hitam membentuk bayangan seperti tubuh manusia, lalu perlahan diterbangkan angin malam. Tangis warga pecah. Pak Lurah memeluk Rara yang mulai sadar, kebingungan menatap sekelilingnya. "Bapak, mana Bapak?" tanyanya lemah. Tak ada yang mampu menjawab. Beberapa hari kemudian, desa Krendal Rejo perlahan kembali tenang. Uang-uang hasil curian ditemukan membusuk di sawah, berubah menjadi dedaunan kering dan kotoran lumpur. Rumah Sastro dibongkar dan dibakar agar tak menjadi sarang energi hitam. Rara dirawat oleh bibinya di desa sebelah. Anak itu sering termenung memandangi langit malam, seolah mencari sesuatu di antara bintang-bintang. Warga sepakat untuk tak pernah lagi membicarakan pesugihan itu. Namun setiap malam Jumat Kliwon, sebagian orang masih mengaku mendengar suara dengusan babi dari arah bekas rumah Sastro. Bukan untuk mencuri, bukan untuk menagih, tapi seperti suara ratapan panjang penuh penyesalan.
Pesugihan babi ngepet di desa Krendal Rejo telah berakhir. Tumbal terakhir telah diambil, perjanjian telah putus. Namun kisahnya menjadi peringatan turun-temurun bahwa kekayaan instan selalu membawa bayang-bayang gelap, bahwa janji pada makhluk tak kasat mata tak pernah benar-benar bisa dibatalkan tanpa pengorbanan, dan bahwa seorang ayah, meski tersesat sejauh apapun, tetap akan memilih menjadi tumbal terakhir demi menyelamatkan darah dagingnya sendiri. Di bawah bulan merah yang kembali bersinar tenang, desa itu akhirnya belajar satu hal: tidak ada harta yang sebanding dengan satu nyawa anak. Begitulah akhir dari kisah pesugihan babi ngepet yang mengguncang desa itu. Kekayaan yang dulu dibanggakan berubah menjadi kutukan. Rumah megah menjadi kosong, dan tangisan yang tersisa tak pernah benar-benar hilang dari ingatan warga. Pesugihan selalu menjanjikan jalan mudah, namun tak pernah ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Setiap perjanjian gelap membawa konsekuensi. Setiap harta haram menyimpan bayangan hitam, dan setiap tumbal selalu menunggu waktunya. Jika cerita ini memberi kita pelajaran, mungkin hanya satu: jangan pernah menukar kebahagiaan dengan keserakahan. Karena ketika makhluk tak kasat mata datang menagih janji, penyesalan selalu terlambat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, jika suatu malam kamu mendengar dengusan babi di luar rumah, pastikan itu hanya suara angin.